Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilal la'ab. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan kita hadir di tempat ini, nikmat kita bisa melangkah kaki dari rumah ke majelis taklim Al-Qahar ini. Mudah-mudahan senantiasa langkah kaki kita dicatat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langkah kaki kita pahala, langkah kaki kita derajat, langkah kaki kita ampunan dosa. Setiap langkah kaki kita Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat ring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadratul Mukarramun, para pimpinan Majelis Taklim Al-Qahar, Ibu Haja Warma ada? Ibu Haja Hasanah, ibu-ibu ustazah dari berbagai majelis taklim, ibu-ibu hajah yang hadir, dan seluruh jamaah yang selalu istiqomah hadir di Majelis Taklim Al-Qahar. Walaupun hari ini tidak sebanyak seperti biasanya, tapi mudah-mudahan hadirnya kita selalu Allah memberikan begitu banyak limpahan rahmat berkah buat kita semua. Amin. Jamaah ibu-ibu rahimakumullah, beberapa hari-hari ini kita banyak yang semakin hari semakin gelisah, semakin hari semakin takut ya. Kadangkala takut kita kepada Covid, kepada Corona, lebih takut kita kepada Allah, lebih takut kita kepada azab kubur, lebih takut kita dari siksa api neraka jahanam. Kenapa bisa terjadi? Karena kemungkinan akidah kita mulai luntur, iman kita mulai menurun, keyakinan kita mulai menurun begitu. Yang menyebabkan sekarang kita ini gelisahnya bukan ridho Allah, gelisahnya bukan azab kubur, gelisahnya bukan dengan neraka, tapi gelisahnya dengan Covid. Khawatir terpapar, khawatir sakit, khawatir nggak bisa makan. Nah, ya Bu. Karena itu ya, jangan sampai kita itu seperti itu. Apalagi walaupun sekarang PPKM. Sebenarnya PPKM itu bagus Bu kalau kita bisa mengartikan.
PPKM itu artinya perbanyak pergi ke masjid, perbanyak pergi ke majelis taklim. Tuh, itu perbanyak pergi ke majelis taklim. Itulah. Salah. Inilah kadang-kadang kita salah. Kalau lagi tsunami, orang ketakutan perginya kemana? Ke masjid. Kebakaran perginya ke kebanjiran perginya ke gunung meletus, perginya ke corona, perginya ke mall, ke pasar. Coba ibu kalau ke pasar Parung, bu, nggak ada corona, nggak ada. Jadi inilah yang seringkali kita salah paham. Bahkan jamaah haji, saya sudah mengalami ini 2 kali pembatalan menunaikan ibadah haji. Ya, kenapa bisa terjadi? Karena keyakinan kita sudah mulai luntur, terpipis ya. Coba lihat kita Brunei Darussalam, bu. Negara Brunei itu sampai hari ini gak ada yang sampai terpapar, apalagi sampai mati karena corona. Hidup seperti biasa, normal, gak ada yang pakai masker, gak ada yang jaga jarak, gak ada yang masjid ditutup, majelis taklim. Justru semakin giat pengajian. Semakin semarak itu majelis taklim, pengajian di masjid di mana-mana. Dan alhamdulillah karena pemimpinnya soleh, bertakwa kepada Allah, menjalankan syariat Allah, nggak ada orang yang COVID, corona. Alhamdulillah terbukti. Kalau nggak percaya ibu aja buka di Google, di YouTube, pincet Brunei Darussalam, coba lihat, nggak ada yang terkena virus corona. Kenapa bisa terjadi? Karena menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Ya, itu, bu. Karena itu jangan sampai menyebabkan kita menurun iman kita. Ini kan dipertaruhkan keimanan kita, bu. Saya mengalami 2 kali pembatalan, sampai hari ini 3 kali nih. Kalau jadwal sudah banyak banget sudah dibatalkan. Khutbah Idul Adha dibatalkan. Kemarin khutbah Jumat dibatalkan. Besok khutbah Jumat lagi dibatalkan. Ya, bu. Karena katanya ditutup masjidnya. Astagfirullahaladzim. Cuma bagusnya ya waktu khutbah Idul Adha itu, ya pengurus masjidnya paham. Ustadz, maaf, ya kami nggak bisa melaksanakan sholat Idul Adha karena kami diancam di penjara 3 hari dan denda 5 juta. Kalau denda kita bisa bayar, tapi kalau di penjara, nah itu pengurus masjid sampai ngomong begitu. Lalu sampai tapi luar biasanya karena beliau tahu tentang Ustadz, ya ekonominya kan terpuruk pasti. Akhirnya Ustadz mohon minta nomor rekeningnya. Alhamdulillah. Itu namanya rezeki. Setelah pembatalan itu ada mushola yang sudah ada khutbah Idul Adhanya, khotibnya sakit. Hubungi saya, Ustadz bisa nggak gantiin khotib yang sakit? Memang lagi nggak ada jadwal. Jadi Idul Adha itu Allah kasih rezeki 2 amplop. Alhamdulillah. Ya, itu namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Kenapa? Mungkin karena anak saya mau kuliah. Ya, bu, Allah kasih rezeki itu, ya Allah. Ibu-ibu rahimakumullah. Karena itu dalam kesempatan ini, sebelum kita bahas fikih sholat ya, bu ya. Ibu, ya hari ini kan memang waktu itu kita pernah ngomong saya akan membahas tentang fikih ya, bu ya. Fikih ibadah. Fikih ibadah itu artinya fikih yang menjelaskan tentang ibadah. Mulai dari fikih toharoh, itu sudah kan. Kemudian nanti pada fikih sholat. Harusnya minggu yang lalu, bulan yang lalu fikih kurban. Tapi karena kurban sudah selesai, ibu kurban gak, bu? Kurban apa? Kurban perasaan karena nggak dapat bansos. Tetangga yang kaya dapat, saya yang miskin nggak dapat. Lapor ke RT itu, bu. Ya Allah ya Rabbana. Ya, bu. Tuh. Ya, jadi akhirnya korbannya perasaan. Karena itu hari ini kita bahas fikih sholat. Walaupun ini udah berulang kali, tapi mengulang ini adalah bagian daripada supaya kita ingat lagi. Ya, bu. Insya Allah. Jadi hari ini kita bahas tentang fikih sholat. Jadi fikih ibadah itu macam-macam. Fikih toharoh, fikih kurban,
fikih sholat, nanti fikih puasa, fikih zakat, setelah itu fikih muamalah, fikih munakahat. Munakahat itu fikih masalah nikah. Tapi sebelumnya mohon ridhonya, ikhlasnya. Guru saya, guru besar saya, bahkan yang mengajar saya kuliah S1, S2, menjadi pembimbing skripsi, tesis, yang mendapatkan gelar SAG dan MA, ya beliau pengujinya, beliau pembimbingnya. Hari Jumat kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang ibu yang ulet, bahkan doktor dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, mendapatkan gelar profesor, namanya almarhumah Profesor Doktor Ustazah Hajah Uzaima Tahido Yanggo LC MA. Jadi gelarnya banyak banget tuh. Ibu-ibu, Bu. Tapi sabar ngajarnya. Bahkan saya banyak dapat ilmu. Jadi belajar sama dia itu 12 tahun. Dari sejak tahun 93 sampai 2007. Lama banget ya. Almarhumah itu terakhir beliau ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Beliau profesor, beliau ngajar di UI, di UIN, di IKI, di berbagai kampus. Ya Allah, ibu-ibu, ya, uletnya luar biasa, hebatnya luar biasa. Ya, tapi Allah lebih sayang kepadanya. Karena kita doakan almarhumah. Mungkin ibu nggak kenal, tapi saya kenal. Jadi kalau ibu baca fatwa-fatwa dari MUI itu, beliau adalah salah satunya, bahkan ketuanya Majelis Ulama Indonesia yang bagian fatwanya. Yaitu almarhumah Profesor Dr. Hajah Ustazah Uzaimah Tahido Yanggo LCMA binti Tahido Yanggo. Khususon ghafarallahu junubaha syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, salat itu secara bahasa doa, artinya doa. Makanya mulai dari awal takbiratul ihram sampai salam itu adalah doa. Ada juga yang mengartikan salat itu adalah az-zikr, zikir. Aqimis shalah li zikri. Dirikan salat untuk berzikir kepadaku, untuk mengingatku. Makanya dari awal takbiratul ihram sampai salam kita berzikir kepada Allah. Ya Bu. Itu secara bahasa. Secara istilah, pengertian salat adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtamatun bitaslim. Perbuatan, perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu namanya salat. Ya Bu. Perintah salat banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Aqimus shalah, dirikan salat, li zikri, untuk mengingatku. Ya kan? Banyak ayat-ayat. Bahkan salat itu rukun Islam kedua setelah syahadat. Dan salat itu awal yang pertama kali dihisab. Jadi nanti kita semua diperiksa oleh Allah. Diterima ibadah kita tergantung salat kita. Awwalu ma yuhasabu as-shalah. Semua kita diperiksa, Bu. Mau laki, mau perempuan, mau siapapun kita diperiksa. Pertama kali dihisab pada salatnya diterima, puasanya, zakatnya, hajinya, zikirnya, baca Al-Qur'annya, ngajinya kita ini ibu-ibu nih diterima kalau salatnya diterima. Kalau salatnya ditolak, seluruh ibadah ditolak oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, puasa kita ditolak, zakat kita ditolak, kurban kita ditolak, haji ditolak, seluruhnya ditolak karena salatnya ditolak, nggak diterima. Nah itu makanya pentingnya kita perbaiki salat kita. Dalam Al-Quran salat ini macam-macam, Bu. Ada yang terbaik namanya khashi'un.
Ada yang rugi celaka namanya sahun, yuraun, yamnaunal ma'un. Jadi ada 4 kelompok orang yang sholat. Ada khosiun, ada sahun, ada riyaun, yuraun, ada yamnaunal ma'un. Kira-kira kita termasuk yang mana nih? Mudah-mudahan kita semua ibu-ibu termasuk yang pertama, yang khosiun, yang khusu. Ya, kalau khusu balasannya apa, Bu? Balasan enggak tanggung-tanggung. Surganya yang tertinggi namanya Firdaus. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai ayat ke-11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terus sampai ayat yang ke-11, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang yang mukmin, yang sholatnya khusyuk, dan dia mendapatkan surga Firdaus. Surganya itu VIP. Surga yang paling tinggi bersama para nabi, bersama para waliullah, para ulama, para orang yang meninggal mati syahid, itu mendapatkan surga tertinggi namanya Firdaus. Siapa yang sholatnya khusyuk? Yang rugi 3. Siapa, Bu? Pertama sahun. Dalam surah Al-Ma'un nih, di ujung ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu pasti sudah hafal semua. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal ma'un. Celaka orang yang sholat. Kok aneh ayat ini celaka. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Di akhirat dia mendapatkan neraka wel. Di dunia hidupnya susah, gelisah, corona gelisah, ada covid resah, stres. Betul. Siapa? Salatnya pertama sahun. Alladzina hum fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salatnya lalai. Apa itu lalai? Ini pernah saya ulang lagi ya. Lalai itu ada 2. Pertama, makna lalai, dia sholat tapi ditunda-tunda. Waktu pelaksanaannya nanti dulu, entar dulu, ini tanggung Triskaan, ini tanggung sinetron Ikatan Cinta, ini tanggung nih lagi WA-an, ya, ini tanggung nih masakan, ini karena banyak daging, belum diopor, belum di sop, belum di sate, belum diapa-apain, tanggung nih, ya, entar dulu, ya kan? Ada yang begitu nggak? Banyak. Rasa-rasa di sini nggak ada dah. Sekarang, di rumah mah. Ya Allah, ditunda-tunda. Akhirnya sholat zuhurnya ke asaran, sholat asarnya ke maghriban, sholat maghribnya ke isaan, sholat isanya ketiduran, sholat subuhnya. Auzubillahimin. Jangan sampai, Bu. Ya, ini namanya gafatar, gerakan entar tanggung. Astagfirullahalazim. Kalau begitu memang itu cara setan menggoda kita. Setan itu bagaimana kita lupa dengan Allah, ditunda-tunda akhirnya sholat. Jadi kenapa Allah menunda rezeki kita? Karena kita menunda sholat kita. Kenapa Allah tunda doa kita dikabulkan? Karena kita sering menunda-nunda sholat. Ya, Bu. Ini kira-kira kalau kita kerja nih sama bos, itu gaji dulu apa kerja dulu? Kerja dulu. Kerjanya bagus baru dapat gaji. Kalau kerjanya santai, asal-asalan, gajinya pun kecil, bahkan bisa dilempar dari perusahaan, diberhentiin. Kita kepada Allah begitu. Salatnya entar dulu. Panggilan Allah, Allah yang memanggil lewat suara muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya kita besarkan Allah, kan Allah Maha Besar. Kita kecilkan Allah. Buktinya kompor lebih gede, triskaan lebih gede, cucian lebih gede, masakan lebih gede, suami lebih gede.
Gede apanya? Ambeknya. Ya Allah, akhirnya ya itu ditunda-tunda doa-doa kita. Karena kita menunda. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo sukses. Pengen sukses enggak? Tinggalin pekerjaan kita. Tapi ada orang yang enak-enak aja tuh sholatnya layak, tapi rezekinya lancar. Nah, itu namanya istidraj. Nah, istidraj itu udah pernah belajar istidraj. Itu siksaan Allah sebelum di dunia, belum di akhirat Allah siksa dulu, begitu tuh. Ada orang rezekinya lancar, sehat, gak pernah sakit, kayak Firaun. Firaun gak pernah sakit, Bu. Wow, rezekinya Firaun raja, kuasaannya tinggi, tapi akhirnya matinya tenggelam, di akhiratnya neraka paling dasar, neraka jahanam. Tuh begitu ya. Ya Bu, kita jangan salah paham tentang rezeki. Kadang ada orang memahami rezeki itu duit. Duit itu Bu sebagian kecil dari rezeki. Rezeki itu banyak Bu. Banyak orang punya duit miliaran triliunan tapi hidupnya sakit-sakitan. Banyak dia punya duit tapi keluarganya berantakan. Coba contohnya tuh. Kenal nggak itu artis yang kemarin narkoba? Padahal uangnya banyak. Bu, miliaran uangnya. Kenapa dia narkoba ditangkap? Karena stres hidupmu. Orang kaya stres. Banyak duit stres. Nah, stres bagaimana ngabisin duitnya? Allahu Akbar tuh Bu. Begitu kan. Jadi rezeki itu tenang, bahagia, sehat, keluarga sakinah, keturunan soleh-solehah, sahabat-sahabat yang soleh, suami yang soleh, wafat usul khotimah, itu puncaknya rezeki. Jadi jangan sampai kita salah mengartikan rezeki. Duit, uang, fulus, itu salah. Rezeki itu seluruh anugerah Allah, itu rezeki. Anugerah apa? Semua karunia Allah. Coba Bu, misalnya nih, ibu punya mata satu aja dibutakan oleh Allah diganti dengan 1 miliar atau 1 triliun, mau nggak Bu? Nggak mau. Atau punya ini ginjalnya kan ada 2. Ya, dokter ambil supaya diganti dengan 1 miliar, mau nggak? Nah, paru-paru, jantung, ginjal, paru-paru, atau yang sederhana ada, ibu nggak kentut seminggu diganti dengan uang 100 juta, mau nggak? Kentut doang, nggak kentut seminggu, nggak kentut dikasih uang 1 miliar, mau nggak? Taikin lagi 1 triliun seminggu nggak kentut, nggak mau tuh. Ini emat banget itu kentut, itu kata bukan rezeki, itu rezeki Bu. Makanya kalau ada ngaji lagi kentut, ibu sehat ya Bu, gitu. Jangan bau loh, busuk loh, mampus loh, jangan. Ibu sehat begitu Bu. Ya Bu. Ada di sini yang ngaji suka kentut. Berarti sehat, gitu. Ini kadang-kadang kita salah gitu ya, orang kentut dimarah-marahin. Suami kentut berat, sehat suami, bang abang sehat, begitu. Ya kentut di depan muka kita ya marah gitu. Itu hal sederhana Bu. Jadi banyak orang yang salah pemahaman rezeki. Sekali lagi ya, rezeki itu seluruh karunia Allah. Kembali ke sholat. Jadi sholatnya sahun. Makna yang pertama sahun ditunda-tunda. Makna yang kedua sahun, sholatnya asal jadi. Asal jadi itu yang penting sholat. Nama yang penting sholat, mau sah kek, mau enggak kek, mau khusyuk kek, mau enggak kek, bodoh amat, sebodoh teing. Nah, bodoh amat tuh. Makanya kan sholat kan macam-macam. Ada orang yang sholat 10 menit, ada yang 7 menit, ada yang 5 menit, ada yang super kilat semenit. Ada yang super kilat taraweh 23 rakaat 7 menit. 23 rakaat Bu. Kan ada tuh orang salat taraweh 23 rakaat 7 menit. Allahu Akbar, amin. Allahu Akbar, amin. Ada kan ada ya? Beneran Bu, ada, coba lihat di YouTube dah. Daerah mana itu? Dari Banyuwangi apa itu? Coba dah. Itu kalau habis bukanya makan lontong sepiring muntah itu. Ya benar kan ya Allah. Ya Allah, ini gimana salat tadi Tri? Itu namanya sahun tuh Bu. Salatnya asal jadi. Ya Bu, itu asal-asalan.
Ada orang sholat sambil nunggu iklan karena senang dengan ikatan cinta. Ya. Ku menangis, apalagi itu? Ada lagunya kan ya? Yang di Indosiar tuh ku menangis, nangis mulu. Karena senengnya dengan sinetron, akhirnya sholat tar dulu nih, tanggung nunggu iklan dulu. Iklan pertama ke kamar mandi berwudu. Iklan kedua make mukena. Iklan ketiga noro remote di bawah sejadah karena sholatnya di depan TV. Karena khawatir remote mau diambil oleh anaknya, oleh cucunya. Karena anaknya sukanya nonton nonton Jarwo, nonton Ipin Upin. Akhirnya kan berebut remote, sholat berebut remote sama anaknya sama cucunya. Astagfirullahaladzim. Ini namanya sholat asal-asalan. Ada nggak yang begitu, Bu? Astagfirullah. Ini sahun ya, Bu. Udah paham sahun. Ini sholat yang celaka. Kemudian yang kedua, sholat riyaun, ria. Ria itu pamer. Sholatnya ingin dilihat bukan karena Allah, karena makhluk. Ingin dilihat suami, ingin dilihat teman, ingin dilihat guru, ingin dilihat anak, ingin dilihat mantu, mertua. Pokoknya pamer ibadah. Contoh, lagi Idul Fitri, Idul Adha, pakaian sholatnya mukenanya sengaja mereknya ditaruh di belakang supaya orang ngelihat, supaya dibaca. Ada mereknya Gajah Bengkak gitu misalnya, ya. Misal gitu ya. Ya, kalau sholat di rumah mukena udah 3 bulan gak dicuci-cuci. Astagfirullahaladzim. Ini sholat ria namanya kan? Ya Allah, sholatnya ria. Suatu saat ada mertua nginep, disuruh jadi imam, ria karena mertua. Bacanya biasanya kulhu sama inna atau inna. Malu, akhirnya dibaca al-kafirun. Al-kafirun biasanya udah hafal. Kan ada mertua setengah jam gak selesai-selesai itu. Wala antum abiduna ma'abud wala anak. Gak kelar-kelar itu setengah jam. Wala antum wala anak wala antum wala anak. Begitu terus. Astagfirullahaladzim. Itu namanya sholat ria gitu, dipaseh-pasehin ya, karena pernah belajar qori sama Kiai Muammar ZA. Akhirnya sholatnya kayak qori. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, panjang banget gitu misalnya gitu ya. Pernah nggak ibu pernah sholat walaupun dia qori imam, pernah nggak kayak begitu? Nggak pernah. Tetap bacaannya murotal aja walaupun biasa aja kan. Ini mah karena mertua akhirnya dipanjang-panjang itu bacaannya. Itu namanya ria. Ria ibadah pamer. Itu juga orang yang celaka. Yang terakhir yamnaunal maun. Apa yamnaunal maunan? Yamnaunal maun ini artinya bakhil bin pelit alias kikir bin buntut gasiran ya, pantat kuning. Nah itu jahe itu apa? Barata jahe ya. Pokoknya pelit gitu. Ada nggak orang rajin sholat tapi pelit, medit? Nah ini berarti orang yang celaka. Karena itu pada hari ini kita mencoba tuh supaya kita perbaiki sholat kita. Karena ini tiang agama. Ya, kalau tiangnya benar, seluruh ibadah kita jadi benar. Kondisi sekarang kan kenapa bisa begini? Kenapa banyak orang gelisah, stres menghadapi COVID? Karena sholatnya nggak benar. Kita perbaiki sholat kita, Bu. Sholat yang benar adalah sholat memenuhi 4 persyaratan. Pertama, sholatnya di awal waktu, fi awali waktiha. Azan berkumandang, udah siap segala-galanya. Bahkan sebelum azan pun dia sudah siap. Dengan wudunya, dengan mukenanya kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya udah siap ke masjid berjamaah. Ya kan Bu? Udah siap segala-galanya. Kenapa? Karena bertemu dengan Allah. Kita kalau bertemu dengan Pak Lurah, Pak Camat, Wali Kota, pakaian udah dipersiapkan. Pakaian yang paling bagus, yang paling wangi. Ya kan gitu kan? Kan persiapan menuju sholat, berjumpa dengan orang yang kita anggap sebagai pimpinan daerah. Ini kepada Allah yang menciptakan alam semesta, yang menentukan hidup kita, yang menentukan kita sehat atau apa, yang menentukan orang ini terpapar atau sehat. Kan Allah. Kita persiapkan. Belum azan sudah persiapan wudu dulu, istinjanya sudah bersih dulu, wudunya benar dulu, sempurnakan wudunya. Itu namanya awal waktu, itu yang terbaik. Ya Bu, jangan ditunda-tunda sekarang Bu. Ini kan ibu udah rajin ngaji nih. Kalau sholat jangan ditunda-tunda pokoknya deh.
kecuali darurat. Contoh, lagi sakit, lagi di motor, di mobil, di jalan macet, itu kan beda. Itu namanya rukhsah. Ini ya mah lagi nggak kemana-mana di rumah, ya masa masih ditunda-tunda juga. Nah, ya izin aja langsung. Panggilan Allah lebih segala-galanya. Kita izin, Bapak, Ibu, ini udah waktu panggilan salat, yuk kita berjamaah. Gitu aja kita ajak. Saya pernah, Bu, tamu datang pas maghrib, yuk kita bareng-bareng ke masjid, nanti kita ngobrol gitu. Ya nggak begitu. Itu mah urusan dia. Mau dikatain sok mau apa itu urusan dia. Kita mah urusan kita kepada Allah. Terus ada lagi kadang-kadang iya. Lebih tahu juga ya cuek-cuek aja. Iya. Betul. Ya kita jangan urusan dia, urusan kita dengan Allah. Kan kalau mati sendiri apa dia apa sendiri kan? Di alam kubur kita dia sama kita? Sendiri. Ibu di alam kubur nih, suami ibu yang paling ibu cintai. Ya kan, kita di alam kubur itu sendiri apa berdua? Sama orang alim, sama guru kita sendiri apa berdua? Ya iya, kan urusan kita dengan Allah, dengan amal kita. Mau urusan dia mau sok, mau orang alim bodoh amat. Yang penting panggilan Allah segala-galanya. Kan makanya doa selesai aja apa? Allahumma robba haji da'wati tamah. Dakwah tamah itu artinya apa? Undangan yang paling sempurna. Kita diundang oleh yang menciptakan kita. Kita diundang yang menentukan nasib kita. Kita diundang yang menentukan kita ini sehat atau sakit. Kita ini wafat, usrul khotimah, su'ul khotimah. Kita mendapat ridho atau murka Allah. Kan Allah. Makanya kita ingin dapat ridho Allah, ingin surga Allah. Apapun yang terjadi awal waktu. Begitu aja. Mau orang bilang sok mau dia lebih ahli bodoh amat. Yang penting gua urusannya sama Allah. Begitu. Ya ini bukan masalah egois, Bu. Ini mana ibadah. Kalau orang udah ibadah sendiri kan siapa yang egois? Ayo, di liang lahat. Kita sendiri di kuburan, siapa yang nemenin? Sholat kita yang nemenin. Bukan orang tua, bukan anak, bukan suami, bukan istri, bukan guru yang nemenin. Sholat kita, ibadah kita. Tuh. Ya, Bu? Ya itu, makanya begitu jawabannya. Pokoknya kalau ada tamu waktu sholat kita ajak mas. Walaupun ya saya ngajak sholat, yuk kita sholat tuh. Habis sholat kita baru ngobrol. Ya kan? Karena sholat paling berapa menit? Kan ada yang 7 menit, ada yang 5 menit, ada yang 3 menit. Tuh ya, awal waktu pertama. Yang kedua, kalau bapak-bapak ya di masjid, di musola. Bapak-bapak, ibu kan punya suami, punya anak laki-laki. Sampaikan supaya berjamaah di musola atau di masjid. Sholat nggak boleh dilanggar. Dilanggar nggak boleh ya. Ya, yang boleh di musola gitu. Coba ada namanya langgar. Ya, zaman dulu langgar, sekarang mah nggak ada musola tuh ya. Allahu akbar walillahil hamd. Tapi akibat corona sekarang musola banyak yang jadi sholat Jumat. Nah, ini di musola Al Barokah itu ada sholat Jumat, sholat Id. Seperti kemarin saya sholat Id di musola Al Barokah di perumahan Bukit Sawangan Indah di sini. Nah, iya. Ya, di musolanya, di musola dan di sekitar belakang kanan kirinya. Musolanya besar, bahkan musola kayak masjid udah 2 lantai. Wah, itu AC-nya 8, Bu, dingin, masya Allah. Ya, masya Allah berkah di situ musolanya. Nah, itu kembali lagi sholat di masjid. Yang ketiga berjamaah. Kalau ibu di rumah sama anak ibu yang perempuan berjamaah. Kalau enggak, ya di rumah. Kalau ibu-ibu di rumah, tapi bapak-bapak di masjid dan berjamaah. Kalau bisa berjamaah silakan di masjid atau di musola. Yang ya Dekat ya, kayak rumahnya dekat. Ya. Saya pengen ke masjid, boleh itu? Boleh. Yang nggak boleh kalau misalnya ibu pakai bajunya transparan supaya orang laki ngelihat, supaya pakai bajunya ketat. Nah, itu nggak boleh. Lalu pakai minyak wanginya yang supaya orang mencium wangi yang sangat harum, itu yang nggak boleh. Iya. Berarti gini aja, lakinya bilang, "Bang, Pak," manggil suami apa? Ayang. Oh, alhamdulillah. Abang, kalau masih sholatnya di rumah, ibu besok beliin mukena yang warna pink.
Abang mau sholat, mau di masjid apa di musol apa di rumah? Di rumah. Ini mau kena hadiah untuk abang karena abang menjadi laki-laki yang soleha. Gitu. Jadi kirain Maksudnya supaya suaminya ke masjid, abang mumpung masih hidup. Mau ke masjid nanti kan kadang-kadang ada orang sholat di masjid bu, tapi sholatnya disolatin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru udah mau ke masjid. Kenapa? Dan itu jadi langsung di depan lagi, di depan imam lagi bu. Hebatnya, pertama kali ke masjid tapi langsung di depan imam. Kenapa? Karena jadi almarhumah. Ya Allah. Ya bu, begitu aja, ingetinnya begitu. Ya bu, ya. Nah, kalau begitu mungkin susah, mungkin ya kita cara yang halus dah. Ya, kalau cara halus susah ya kita bilang, bang, abang kan masih hidup, kita masih sehat, mumpung hidup, ya gitu ya. Begitu pokoknya dengan cara apalah. Kalau nggak mampu juga, mempan juga, doain supaya Allah berikan hidayah. Suami, anak laki kita mau ke masjid, mau ke musola, insya Allah. Nah syarat yang keempat khusyuk. Ini khusyuk syarat keempat. Jadi sholat terbaik ada 4. Awal waktu, berjamaah, masjid, khusyuk. Tuh sholat terbaik syaratnya 4. Nah, karena itu kita bahas hari ini. Nah, khusyuk itu bu, nah masih ada waktu ya, masih ada waktu. Khusyuk itu tahapannya ada 5. Ilmunya nih khusyuk. Khusyuk itu tahapannya ada 5. Pertama namanya khusyuk persiapan. Yang kedua khusyuk gerakan. Yang ketiga khusyuk bacaan. Yang keempat khusyuk pikiran. Yang kelima khusyuk perasaan atau khusyuk hati. Itu tahapannya bu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung bisa khusyuk kalau nggak tahu ilmunya. Makanya kita ngaji kiat-kiat khusyuk di dalam sholat. Ya. Sekarang pertemuan pertama khusyuk persiapan dulu ya. Khusyuk persiapan. Khusyuk persiapan itu artinya sebelum kita sholat. Jadi bukan ketika sholat ya, sebelum sholatnya. Ini pertama nih khusyuk persiapan. Apa itu khusyuk persiapan? Mulai dari ketika azan berkumandang, sadari betul itu bukan panggilan muazin yang azan, tapi panggilan Allah. Panggilan yang menentukan nasib kita, Allah yang memanggil kita, undangan Allah. Sadari betul, makanya kalau lagi azan jangan ngobrol, jawab. Kira-kira ibu jawab azan nggak bu? Kadang-kadang Allah sibuk dengan triskaan, dengan cucian, dengan masakan, dengan bocah lagi mau mandi. Lupa jawab azan. Jawab bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, kemudian as-salatu khairum minan naum. Shadaqta wa bararta wa ana dzalika minas syahidin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu angkat kedua tangan, jawab, lalu kita berdoa. Ya, menghadap kiblat. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilatul wal fadilah wasyarafa wad darajat ali wal abasu maqam mahmudul ladzi wa'adda innaka la tukhliful. Panjang banget Ustaz, enggak hafal, baca aja. Ya, itu. Pertama tuh, usul persiapan, ajar, sadari itu panggilan Allah. Kemudian kita ke tempat wudu. Sebelum wudu kan kita istinja. Dulu kan pernah kita ajarin, masuk ke kamar mandi kaki kiri dulu. Ya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, hamba bermohon berlindung kepadamu dari setan laki-laki, setan perempuan, dari kotoran dan najis. Kaki kiri dulu, jangan kaki kanan. Kamar mandi, WC kaki kiri dulu. Masjid, musola, majelis talim kaki kanan dulu, rumah kaki kanan dulu. Ya bu, itu karena apa? Tempat mulia. Kalau WC tempat kotor, kaki kiri maksudnya. Ya kiri ya. Setelah itu
istinja yang benar. Istinja itu setelah kita BAB, BAK, buang air kecil, buang air besar, ya. Istinjanya caranya kan udah paham, Bu. Nih begini, maaf ya. Kakinya itu ke depan. Nih diajarin nih, istinja yang benar tuh kaki ke depan. Yang kiri begini tuh. Nih agak-agak diinjak begini ya, maaf nih ya. Agak diinjak begini nih. Nah, iya. Lalu dehemnya bukan tapi dari perut. Dari perut, bukan begitu. Itu sama. Dari perut nih, setelah keluar selesai nih. Pipis selesai itu. Dari perut. Kan masih nanti begini lagi tuh, balikin lagi 3 kali. Nah baru nanti nggak ada sisa. Kalau nggak begitu nanti ada sisa itu nanti ibu pakai celana, jatuh di celana najis. Sekarang WC-nya duduk. Ya makanya kita harus perhatikan duduknya, kan bisa duduk yang ini. Ya makanya kalau bisa jangan WC yang begitu, Bu. Pertama kurang sehat bisa begitu, Bu. Iya, ya kurang sehat, Bu, duduk mah. Kalau saya itu ya WC nongkrong. Coba kalau ibu yang pernah umroh, pernah haji ke Mekah, ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di sana WC-nya gimana, Bu? Nongkrong semua ya. Yang udah haji umroh nih. Ada yang duduk Di masjidnya. Kan di masjid, saya bilang bukan di hotel, di masjid. Duduk semua, Bu. Duduk. Uduk juga? Duduk. Kalau kita kan uduk berdiri kan? Iya, begitu. Maksudnya jongkok, maksudnya jongkok. Kalau uduk duduk. Ya, kalau pipis maksudnya jongkok. Itu begitu ya. Dehem 3 kali bersih sampai bersih. 3 kali bersih. Setelah itu istinja yang benar, baru kita berwudu. Ya, Bu. Berwudu yang sempurna, jangan asal-asalan. Kan kadang ada orang berwudu asal-asalan. Apa itu asal-asalan? Yang penting kena air. Kena air. Kebanyakan ini Ustaz, mohon maaf. Iya. Kan laki-laki gitu, karena dia nganggap kan dia mau bersih, jadi udah dia nggak ke kamar mandi lagi tuh. Gimana kalau orang yang nggak kepengen kencing gitu? Iya. Langsung aja dia wudu, banyak kan kita lihat suka. Iya, itulah. Apalagi kalau pipisnya udah berdiri, kemudian wudunya asal-asalan, gimana husu? Ini baru husu persiapan, bukan tahapan husu tadi 5 tuh. Ini baru husu persiapan pun belum selesai kita bahas ilmunya. Istinjanya benar, wudunya sempurna. Wudu yang sempurna itu, Bu, pertama kita cuci tangan. Cuci tangan udah belajar, udah pada taham dah. Sekarang semua kan ada cuci tangan semua. Cuci tangannya cuci, makannya nggak ada. Kalau zaman dulu, Bu, orang disuruh cuci tangan pasti suruh makan. Sekarang cuci tangan doang, makannya mah enggak. Ya Allah. Setelah cuci tangan benar lalu berkumur. Kumur itu, Bu, ini dikocak-kocak air ke kanan ke kiri. Jadi jangan asal masukin air ke mulut, bukan. Kocak-kocak begitu. Baru keluarin 3 kali. Lalu hidung itu namanya intisak. Intisak itu artinya masukkan air ke hidung lalu keluarin. Kalau kita wudu seringkali cuma hanya dicoel-coel, upil dong yang keluar. Iya, Bu ya? Ya, jujur. Saya tanya, ibu wudunya airnya dimasukin apa cuma coel-coel? Masukin, Bu, keluarin 3 kali, intisak namanya. Ya. Emang awal-awalnya sakit, tapi itu, Bu, corona, bakteri, virus hilang tuh, keluar. Coba dah. Saya sakit flu kemarin berat. Saya coba itu bener hilang. Coba. Yakin dah hilang. Itu wudu itu luar biasa, Bu. Sekarang orang takut corona karena wudunya asal-asalan. Coba wudunya benar, hilang tuh corona. Kan orang yang di PCR, yang di swab itu kan ke hidung kan. Hidung aja ibu mau, masa wudu nggak mau? Wudu aja dulu yang bener, hilang tuh penyakit tuh. Jadi caranya nih ambil air begini, gini aja, sedot keluar. Emang awal-awalnya ini perih, tapi keluarin kan, langsung keluarin. Nah, setelah itu udah selesai, wajah itu harus dipijit, maaf ya, bukan kena air. Ini kadang-kadang karena ibu udah
dandan di sini bedak 3 cm, ini lipstick, ini shadow apa namanya tuh nih? Iya, semalamnya pakai masker ya kan, sayang wudhu akhirnya cuma digini doang. Bu, make upnya orang beriman wudhu, makanya wudhunya sempurna. Nih begini nih, giniin tuh, nih diginiin tuh. Jadi sambil begini sambil di apa namanya dipijit gitu, dipijit diurut. Ya, sambil kita niat. Di niat itu kan lokasinya tempatnya di wajah. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhalillahi. Di hati ya, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah taala. Setelah wajah selesai, bagian wajah baru kita tangan. Sebagaimana penjelasan lalu, tangan dulu baru apa nih? Baru sikut. Karena sekarang kan airnya pada kocor tuh. Enaknya pun begini. Itu nggak pernah ngaji. Ibu sekarang udah ngaji yang bener nih, berkali-kali saya sampaikan, tangan dulu baru sikut, yadain ila mirfaqain. Ini namanya wudunya sempurna tuh ya, 3 kali. Kemudian airnya jangan terlalu besar, hemat air. Kadang-kadang orang air semuanya dibuka, kecil aja supaya kena semua. Ya Bu, kena semua. Kanan juga begitu, kiri, kanan dulu baru kiri. Setelah itu baru jidat. Ya, jidat atau sebagian kepala ya. Sebagian kepala yang lebih sempurna itu dari depan sampai belakang. Begini Bu. Nah, tuh dari sini sampai belakang begini. Setelah itu baru telinga. Telinga itu dalam dan luar. Setelah itu baru kaki. Termasuk juga ininya nih. Apa namanya? Jari-jarinya. Lalu selesai itu kita menghadap kiblat, kita berdoa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutarajin min ibadikas shalihin. Ini bagian daripada khusyuk persiapan. Ya, khusyuk persiapan yaitu pertama azan panggilan Allah, kedua istinja yang benar, ketiga wudu yang sempurna. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan ya, khusyuk persiapan. Ini belum selesai khusyuk persiapan nih. Khusyuk itu tahapannya ada 5. Persiapan, gerakan, bacaan, pikiran dan perasaan. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu yang memisahkan kita, sebelum ditutup dengan doa, promosi kebaikan. Alhamdulillah wa syukurillah, saya sekarang promosi belanja dan sedekah, yaitu Kolbun Salim mengeluarkan jahe merah Kolbun Salim. Ya Bu, ini setiap pembelian ini infak untuk pesantren Kolbun Salim. Ini imun supaya sehat. Alhamdulillah wa syukurillah, sudah banyak orang yang membeli dari Palopo Sulawesi Selatan, dari Gresik Jawa Timur, dari Pekanbaru Riau, Indramayu dan sebagainya. Jadi kalau ibu pengen sehat walafiat, bukan hanya jahe merah, jadi kombinasi 10, yaitu jahe merah, sereh, macam-macam dah ya. Jahe ini adalah minuman surga. Dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 17, wa isqona bima'in janjabila. Jadi dicampur minuman surga itu dengan jahe. Sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Ya, silakan ibu memilikinya. Ya, ini jual bukan hanya keuntungan pribadi, tapi untuk pesantren Kolbun Salim. Setiap pembelian sekaligus berinfak seharga 17 juta rupiah. 17.000 rupiah. Satu ini 12 gram, bisa 15 sampai 20 gelas. Nah, jadi sekali satu ini 1 sendok ya, dengan dicangkir air. Sehat walafiat, jahe merah, berkah dunia akhirat Kolbun Salim. Silakan kalau ibu memiliki, nanti langsung aja ibu langsung masukin ke kotak ya, ke tempat ini, dan silakan ambil mau berapapun ya Bu. Kemarin jamaah ngambil 1 ngasihnya 100.000. Alhamdulillah, karena lebihnya untuk infak pesantren Ustadz. Pesantren Kolbun Salim alhamdulillah sekarang santrinya sudah 150 lebih orang yang ada, alhamdulillahirabbil alamin ya. Silakan nanti ibu memilikinya, berkah dunia akhirat. Mudah-mudahan sehat walafiat. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, langsung tutup kita doa. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita panjatkan pada saat selesai ngaji ini mustajabah doa.
Di saat corona yang begitu luar biasa tidak menghalangi kita ngaji, yakinilah Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Perbaiki sholat, maka Allah perbaiki kehidupan kita. Perbaiki sholat, maka Allah akan perbaiki rezeki kita, rumah tangga kita, anak kita, dunia akhirat kita. Amin. Bi barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir